Halo teman-teman semua, selamat datang di channel KokiMP, Komunitas Kajian Manajemen Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Yulia Gustilandari, mahasiswa Manajemen Pendidikan 2018B. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 10 perubahan paradigma baru bagi perusahaan yang ingin menjadikan customer service sebagai customer strategi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pemasaran Jasa yang diampu oleh Bapak Amriel Muhammad. Yuk kita cek penjelasannya. Menurut Robert Friedrich, paradigma merupakan kumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai titik tolak pandangannya sehingga terbentuk citra subjektif terhadap seseorang terhadap realitas yang berujung pada ketentuan bagaimana cara untuk menangani realitas tersebut. Apabila suatu organisasi atau perusahaan ingin menggunakan customer service sebagai kompetitif strateginya, maka paradigma yang perlu dirubah yaitu pertama, business mission yang secara tradisional adalah untuk menjual satu produk atau jasa harus diganti dengan memenangkan dan menjaga bisnis dengan customer. Artinya, perusahaan tidak hanya memperhatikan bagaimana cara menjual produk atau jasa tersebut, tetapi juga bagaimana cara mempertahankan konsumen agar loyal terhadap produk jasa yang kita jual. Kedua, profit principle yang secara tradisional diusahakan lewat efisiensi penggunaan modal dan tenaga kerja harus berubah menjadi penciptaan nilai untuk customer. Yang ketiga, paradigma lama menganggap customer bisa diganti dengan gampang. Paradigma baru menganggap customer as an appreciating asset. Artinya, seseorang yang akan terus-menerus memberikan revenue pada perusahaan apabila perusahaan dapat memberikan kepuasan pada mereka. Yang keempat, paradigma lama menganggap karyawan sebagai obedient adult yang melaksanakan tugas-tugas sesuai perintah dari supervisor mereka. Sedangkan paradigma baru memandang mereka sebagai customer strategis dan quality advocate. Artinya, karyawan di dalam pandangan baru harus dianggap sebagai internal customer. Maka setiap orang di dalam organisasi atau perusahaan tersebut mempunyai kewajiban untuk memuaskan customer-nya masing-masing. Yang kelima, dalam paradigma lama, pekerjaan dianggap sebagai tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditentukan sebelumnya. Tetapi, dalam pandangan baru, karyawan harus menganggap pekerjaannya sebagai suatu pelaksanaan dari moment of truth, di mana setiap karyawan mempunyai tanggung jawab membuat penilaian customer menjadi positif. Yang keenam, biasanya pengukuran hasil kerja seorang karyawan ditentukan oleh output dari tugas yang terlaksana. Di dalam paradigma baru, pengukuran hasil kerja ditunjukkan pada proses serta hasil pengelolaan moment of truth yang dialami karyawan tersebut dengan customer yang ditemuinya. Ketujuh, penghargaan pada paradigma lama lebih dititik beratkan pada materi. Sedangkan dalam paradigma baru, selain materi, kebutuhan karyawan sebagai manusia sangat perlu diperhatikan. Hal ini karena kebutuhan individu karyawan tidak selalu berbentuk materi, tapi juga dapat berupa apresiasi dan lain sebagainya. Yang kedelapan, pandangan lama menekankan pada supervisi dan manajemen dari tugas yang telah ditetapkan. Sedangkan pandangan baru menekankan supervisi sebagai research person yang mendukung pelaksana tugas daripada pelaksana. Kesembilan, paradigma lama menekankan pada kekokohan organisasi sebagai suatu struktur yang solid, yang sulit diubah dan merupakan jalur birokrasi yang harus taati. Sedangkan paradigma baru lebih menekankan organisasi sebagai wadah yang memberi support, terutama pada frontline supaya bisa melayani customer dengan baik. Dan terakhir, pekerjaan senior manajemen berubah dari menjaga supaya struktur dan proses manajemen dapat berjalan sesuai dengan sistem yang ada menjadi menciptakan serta mempertahankan budaya pelayanan. Karena itu, senior manajemen harus bisa bertindak sebagai the real leader. Artinya, senior manajemen berusaha untuk memberikan kesempatan dan mendorong anggota-anggotanya untuk berpikir kreatif dalam memaksimalkan pelayanan bagi konsumen. Sekian penjelasan video materi kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.